Nasi sudah menjadi bubur, Sintayong sudah dipecat, dan Patrick Kluivert sudah secara resmi diumumkan menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Jadi ya sudah, kita melangkah ke depan, kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa ketika pertandingan melawan Australia, ketika pertandingan melawan Bahrain, dan kita tunggu saja pemain-pemain yang selama ini dimusuhi Sintayong seperti Elkan Bagot, apakah akan kembali ke tim nasional Indonesia? Stefano Lillipali, Sadir Ramdhani. Kita lihat. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Patrick Kluivert akhirnya secara resmi diumumkan sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Pemain legendaris, mantan penyerang, mantan penyerang tim nasional Belanda, mantan penyerang Barcelona, mantan penyerang Ajax Amsterdam, mantan penyerang AC Milan, mantan penyerang Newcastle United, mantan juara Liga Champion, mantan juara La Liga, ini akan didampingi oleh kompatriotnya. Pelatih-pelatih juga, asisten pelatih dari Belanda. Ada 2 asisten pelatih dari Belanda. Alex Pastoor itu pelatih yang membawa Almere City promosi ke Eredivisie, dan Dani Lansat. Dani Lansat ini juga dulu dia adalah mantan pemain tim nasional Belanda. Itu mereka hanya 3, komposisi pelatihnya hanya 3, berbeda jauh dengan Sintayong yang satu rombongan reok. Banyak sekali, mulai dari pelatih macam-macam lah, banyak sekali. Ini dia hanya 3, dan nanti akan didukung oleh pelatih-pelatih dari lokal, asisten-asisten pelatih dari lokal yang kita belum tahu juga apakah Coach Nova Arianto akan masuk di situ atau tidak. Kita lihat saja nanti. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara semua, keputusan PSSI untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert ini, dengan pelatih asal Belanda ini, sedikit banyak juga harus kita bisa pahami lah. Kita harus bisa pahami. Karena apa? Karena ini pemain-pemain Eropa ini, pemain-pemain Eropa, pemain-pemain Belanda ini tentu saja butuh pelatih dari Belanda, butuh orang-orang yang sefrekuensi dengan dia, butuh butuh pelatih yang bisa didengar, butuh pelatih yang yang mengerti mereka lah, mengerti kultur, mengerti budaya, mengerti tradisi, dan tampaknya itu tidak bisa didapatkan dari Sintayong, saudara-saudara, ketika tuntutannya semakin tinggi, ketika jumlah pemain keturunan dari Belanda itu semakin banyak. Kalau hanya 1-2 seperti pada awal-awal masa kepelatihan Sintayong, ya mungkin tidak terlalu banyak masalah. Tetapi ketika itu jumlahnya sudah banyak, 11, 12, 13, dan 14, berapa lah saya nggak tahu, dan kemungkinan akan bertambah lebih banyak lagi, maka paling masuk akal memang mengganti pelatih dari Korea Selatan dengan pelatih dari Belanda yang satu frekuensi, satu tongkrongan lah kira-kira. Diakui,
Sintayong memang punya jasa besar, punya banyak jasa besar kepada pemain-pemain Indonesia, kepada tim nasional. Itu kita harus akui, sportif. Kita harus objektif menerima itu, saudara-saudara. Itu adalah fakta historis, fakta sejarah yang tidak bisa dibantah gitulah. Tetapi Sintayong juga punya kelemahan terhadap komunikasi dia dengan pemain-pemain di Eropa itu, pemain-pemain keturunan itu. Sintayong ini adalah tipe pemain yang keras, disiplin. Kalau dia maunya A ya A, dia tidak mengenal istilah diskusi. Yang dia mau adalah instruksi. Nah, jadi siapapun yang balelo, siapapun yang tidak setuju, dia nggak peduli. Out gitu. Nah, ini metode seperti ini, disiplin, keras, fisik, kemudian otoriter, itu cocok sekali diterapkan kepada pemain-pemain lokal Indonesia. Khususnya pemain-pemain muda itu cocok sekali, dan itu memang harus dilakukan kepada pemain-pemain Indonesia. Dan terbukti kan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, kemudian siapa lagi, Hernando, semuanya di bawah bimbingannya Sintayong menjadi pemain-pemain yang bagus sekali, yang dewasa, yang matang, yang disiplin. Tetapi sistem seperti ini tidak cocok untuk pendekatan seperti ini, tidak sesuai untuk pemain-pemain Eropa seperti Mads Hilger, Tom Hai, kemudian siapa lagi, Kevin Dick, Calvin Verdong, Jay Itzes, Martin Paz, yang memang mereka sudah punya nama sebelumnya. Beda cerita dengan Justin Hubner, beda cerita dengan Ivar Jenner, beda dengan Rafael Struijk yang memang sejak bergabung dengan Sintayong itu sejak junior, sejak U20, U20 apa U19, sehingga relatif berbeda dengan senior, kakak-kakaknya dia. Jadi pemain-pemain senior tim nasional Indonesia yang dari Belanda itu memang membutuhkan perlakuan khusus yang tidak bisa hanya sekedar gayanya Sintayong lah. Lu nggak suka ya sudah, gua nggak pasang. Lu harus disiplin, harus begini. Itu pemain-pemain Eropa yang bintang-bintang itu nggak bisa. Mereka itu terbiasa dalam kultur diskusi. Ada sesuatu dibicarakan baik-baik. Oh, begini, saran saya begini, saran masukan begini. Diskusilah, gitulah. Sehingga itu membuat salah satu alasan mengapa, menurut saya mengapa Sintayong tidak dipertahankan lah. Nah itu saudara-saudara, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua, untuk, ya sudahlah. Nasi sudah terlanjur menjadi bubur, nasi sudah menjadi lontong, tinggal dimakan saja dengan sate, kan enak. Sintayong sudah dipecat, tim pelatihannya juga sudah diganti, dan Belanda, orang-orang Belanda yang Patrick Kluivert dan kawan-kawan akan segera bergabung dengan tim nasional Indonesia, sudah secara resmi diumumkan. Sehingga ya sudah, kita lupakan masa lalu, kita fokus masa depan. Kita dukung apa yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Kita dukung untuk sementara sambil kita lihat apa yang akan dilakukan Patrick Kluivert nanti di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C yang terdekat nanti bulan Maret. Tanggal 20 Maret melawan Australia di Sydney dan tanggal 25 Maret melawan Bahrain di Jakarta. Itu yang harus kita fokus ke situ. Kita sudah nggak usah mengungkit-ungkit masa lalu Patrick Kluivert soal judi lah, soal apa itu. Aduh, itu urusan judi di Eropa sana itu legal. Di kita ilegal, tetapi di Eropa sana legal. Jadi itu hanya masalah kultur saja yang berbeda, dan kultur di Eropa berbeda dengan kultur di Indonesia. Nggak usah disamakan, itu urusan pribadi dialah. Apakah dia pernah memperkosa atau apa, saya nggak tahu. Itu urusan dia, itu urusan personal dia. Kita lihat saja nanti hasilnya akan seperti apa secara teknis di lapangan. Walaupun sejujurnya saya juga nggak terlalu serak. Kenapa yang dipilih Patrick Kluivert? Karena pertimbangan saya adalah ya statistik dia hanya 42%. Kemudian pengalaman dia cuma Curaçao. Itu pun tidak berhasil juga.
pengalaman di level klub juga di Adana Demirspor juga tidak berhasil. Selebihnya dia menjadi asisten pelatih juga yang paling cukup lumayan ya waktu Piala Dunia 2014 bersama Louis van Gaal di Piala Dunia berhasil. Selebihnya dia jadi asistennya Clarence Seedorf di Kamerun juga gagal. Asisten di mana lagi juga gak. Jadi itu jauh lebih penting untuk dibahas daripada membahas soal judi, soal asusila, soal apapun. Dan kita beri kesempatan lah saudara-saudara. jangan belum apa-apa sudah divonis. Kritik oke, kritik boleh kita beri, kita masukkan, kita buka. Yang kalau kita mau buka latar belakang, yang dibuka itu adalah rekornya. Rekor di lapangannya, rekor di sepak bola, catatan di sepak bolanya, bukan kehidupan pribadi dia. Saudara-saudara, Patrick Kluivert ini tidak akan bekerja sendiri. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dia akan dibantu oleh dua asisten pelatih untuk sementara ya dari Belanda. Yang pertama adalah Alex Pastoor. Alex Pastoor ini adalah mantan pemain juga. Mantan pemain juga tahun 1990-an di berbagai klub di Belanda, di Austria, pokoknya di beberapa klub, tetapi karir kepemainan dia sebagai pemain tidak terlalu moncer lah, dia tidak pernah main di tim nasional Belanda. Kemudian dia menjadi pelatih. Setelah itu menjadi pelatih juga di level yang tidak terlalu bagus sebenarnya. Maksudnya bukan klub-klub besar, dia hanya melatih seperti Sparta Rotterdam. Kemudian dia pernah melatih di Slavia Praha, kemudian dia pernah melatih di Excelsior, kemudian dia juga sempat menjadi asisten pelatih di AZ Alkmaar. Kemudian yang prestasi fenomenal dia adalah membawa Almere City promosi dari Eerste Divisi ke Eredivisie musim lalu ya. Kemudian musim ini kan Almere City diperkuat Tom Haay, kemudian Almere City dilatih oleh Heviges Maduro. Pemain nasional Belanda juga, mantan pemainnya Valencia, mantan pemainnya Ajax atau mana ya, Maduro lah, orang Madura ya. Itu, tetapi kemudian Heviges Maduro itu kemudian dipecat. Nah, ini Tom Pastoor adalah orang yang berjasa mengantarkan Almere City ke promosi, dan ini dikenal sebagai ahli taktik, ahli strategi yang ya kita lihat saja nanti seperti apa, karena tim nasional itu saudara-saudara yang dibutuhkan adalah taktik dan strategi. Kenapa? Karena pertandingan tim nasional itu kan pemainnya hanya berkumpul 3, 4, 5, 6 hari, jadi nggak ada waktu lagi untuk latihan fisik, untuk latihan macam-macam, beda dengan di klub saudara-saudara. Dan ini saya rasa si Alex Pastoor ini ditunjuk untuk faktor. Yang kedua adalah Dani Lanzat. Dani Lanzat ini adalah keturunan Maluku kalau nggak salah saudara-saudara. Dia dulu adalah mantan pemain juga, mantan gelandang saudara-saudara. Mantan gelandang di eranya kalau nggak salah itu di eranya Patrick Kluivert juga. Ya di eranya Patrick Kluivert lah, tahun 2000-an, 90-an akhir 2000-an itu dia di situ dia pernah main seperti di Feyenoord, AZ Alkmaar, Wigan Athletic, Twente, Willem, kemudian Ajax juga dia pernah main di situ di tim nasional Belanda. Dia punya 38 caps dengan satu gol. Dan karir dia sebagai pelatih itu lebih banyak sebagai asisten pelatih saudara-saudara. Dia lebih banyak sebagai asisten pelatih, termasuk pernah juga menjadi asistennya Giovanni Van Bronckhorst. Kemudian dia juga pernah menjadi asistennya John van den Brom. Kemudian dia juga pernah jadi asistennya Danny Blind. Nah, kayak begitulah. Panjang sekali dia asisten pelatih, asisten kepelatihan, karir sebagai asisten kepelatihan Dani Lanzat ini saudara-saudara. Ferencváros, Willem, Feyenoord, Jong AZ Alkmaar, kemudian mana lagi Altawun. Nah, dia pernah menjadi asisten di situ, dan ini akan menjadi salah satu bagian dari skuad tim kepelatihan yang diharapkan akan membina pemain dalam kategori fisik, pengalaman, stamina. Ini akan menjadi fokus dari si Dani Lanzat ini, saudara.
Saudara-saudara, terakhir yang saya tunggu dari Patrick Kluivert nanti selain hasil tentu saja adalah keberadaan pemain-pemain yang selama eranya Sintayong tidak diakui. Dianggap ada dan tiada. Bahkan ada yang dimusuhi yang kemudian tidak pernah dipanggil, kemudian hanya diberi kesempatan sebentar, kemudian dianggap tidak cocok atau apa alasannya macam-macam lah. Misalnya si Elkan Bagot itu bagaimana, apakah dia akan dipanggil lagi? Harapan saya dia tetap dipanggil karena ini Elkan Bagot ini misterius lah. Misterius saudara-saudara, misterius. Kenapa sih gak dicarikan solusi yang 50-50 bagaimana lah gitu. Karena ini pemain muda punya masa depan. Kemudian Eliano Reinders ini juga sayang sekali kalau jauh-jauh datang dari Belanda cuma dimainkan sebentar waktu melawan Bahrain. Setelah itu nggak pernah dimainkan lagi. Terus kemudian pemain-pemain seperti Maklok, seperti Stefano Lillipali itu kan juga sebenarnya bisa diberi kesempatan untuk bermain. Lagi ada apa mereka? Apakah hanya sekedar kurang cocok dengan taktik dan strateginya Sintayong atau seperti apa? Atau mereka pemain-pemain yang tipe suka mengajak diskusi? Kemudian Sadil Ramdhani juga pemain yang bagus yang sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan lagi. Karena kalau nggak ada golnya Sadil Ramdhani waktu lawan Filipina ya nggak mungkin Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itu beberapa pemain yang menurut saya bolehlah dikasih kesempatan kedua ketika nanti Patrick Kluivert mulai. Dan itulah juga yang saya tunggu, saya nantikan dari Patrick Kluivert pemain-pemain ini. Semoga dia memanggil pemain-pemain ini. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang masa depan sepak bola Indonesia, masa depan tim nasional Indonesia di tangan Patrick Kluivert, di tangan pelatih asal Belanda, di tangan Alex Pastoor asistennya, di tangan Dani Lansat asistennya. Nah, ini yang menarik karena nasi sudah menjadi bubur, Sintayong sudah dipecat dan keputusan tidak akan bisa berubah. Dan sekarang yang kita tunggu ke depannya ini seperti apa? Ya, kita beri kesempatan lah. Kita beri kesempatan kepada Patrick Kluivert untuk mengelola tim ini seperti apa. Karena logisnya saudara-saudara, seperti yang sudah selalu saya katakan, logisnya dengan banyaknya pemain dari Eropa seperti ini, mayoritas dari Belanda, memang kita butuh pelatih dari Belanda, pelatih yang paham kultur, paham budaya, yang mengerti orang-orang ini. Kalau Sintayong kan pelatih dari Asia. Sintayong itu untuk pelatih, untuk pemain-pemain lokal Indonesia itu memang jadi bagus. Dia dibutuhkan untuk pemain-pemain lokal Indonesia. Disiplin, keras, otoriter, tidak ada diskusi, yang ada hanya instruksi. Itu memang bagus dan itu terbukti. Dia membentuk Rizky Ridho Ramadhani, dia membentuk Witan Sulaiman, Hernando Ari Sutaryadi, Marcelino Ferdinand, itu semua dibentuk dengan tangan besi ala Sintayong. Tetapi kan dengan kedatangan pemain-pemain keturunan yang jumlahnya banyak sekali, dan mereka datang dengan status bintang dan mereka sudah jadi pemain yang jadi. Beda kisahnya kalau pemainnya itu semuanya seperti Justin Hubner, semuanya seperti Ivar Jenner, semuanya seperti Rafael Struijk yang memang sejak junior sudah bersama Sintayong, itu akan beda cerita. Tetapi kan ini pemain-pemain yang datang ini pemain-pemain grade A lah pokoknya. Ya walaupun nggak grade A beneran sih. Pokoknya pemain-pemain jadi di klub-klub Eropa tentu saja butuh butuh treatment, butuh perlakuan berbeda, dan tampaknya itu tidak bisa dilakukan oleh Sintayong kepada pemain-pemain itu, sehingga ya saya bisa memahami lah, saya bisa sedikit-sedikit perlahan dan pasti saya mulai bisa memahami alasan kenapa Sintayong diberhentikan. Ya mungkin saja ada semacam kelompok-kelompok atau mungkin saja ada negara dalam negara di tim nasional ini, di tim pemain-pemain dari Belanda, mungkin saja punya potensi sangat besar untuk membangkang, punya potensi sangat besar untuk menggembosi ini, daripada
itu nanti terjadi hal yang tidak-tidak ketika pertandingan dan misi untuk lolos ke Piala Dunia itu tidak tercapai, ya ada baiknya memang ini diambil keputusan untuk diganti. Ya walaupun penggantinya juga Patrick Kluivert juga kita harus pertanyakan rekornya lah. Tapi ya kita lihat saja nantilah, kita lihat saja, kita beri kesempatan. Kalau ternyata hasilnya jelek ya sudah, out saudara-saudara, Patrick Kluivert out. Tetapi kalau bagus ya kita dukung terus. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar tulisan yang menghina atau melecehkan atau merendahkan orang dan negara lain. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!